Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kita ketemu lagi di channel yang membahas tentang masalah-masalah pendidikan dan psikologi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu masalah yang sangat penting, yang sering dibicarakan, tetapi mungkin tidak diulas dengan cukup baik dalam hubungannya dengan pendidikan, yaitu masalah radikalisme dan pendidikan hitam. Kita akan membahas itu sekarang. Yang pertama, kita perlu tahu dan kita perlu sepakati apa itu radikalisme. Kalau kita melihat di kamus-kamus, maka radikalisme dimaknai sebagai hal-hal yang berbau radik, yang berbau hal-hal yang sangat mendalam. Tetapi kalau kita melihat di kehidupan sehari-hari, dalam diskusi, dalam medsos, dalam berita dan lain sebagainya, maka radikalisme bisa kita artikan sebagai seseorang atau sebuah kelompok yang pertama cara berpikirnya adalah hitam putih, kemudian sering mengklaim kebenaran, kemudian yang ketiga dia berpikirnya hanya satu, tidak perspektif, dan seringkali mereka cenderung untuk memaksakan diri. Radikalisme ada di mana-mana. Ada di agama. Kita tahu dulu di dalam agama Islam ada kelompok-kelompok radikal di mana memaksakan sebuah kepercayaan kepada kelompok yang lain. Di agama Kristen juga ada zaman dahulu di mana Kristen Katolik memaksakan diri saat Kristen Protestan lahir, mereka memaksakan diri dengan menjara, membunuh dan lain sebagainya. Kemudian juga ada radikalisme di dalam ilmu pengetahuan yang dikatakan sebagai saintisme. Sains, pengetahuan adalah sebuah alternatif pencarian kebenaran. Tetapi saintisme mengklaim bahwa yang ilmiah itu hanya yang empiris. Yang bisa didekati, yang bisa dipikirkan adalah hal-hal yang ilmiah, dan ilmiah itu adalah empiris. Selain itu dianggap tidak benar dan tidak ada. Ini adalah radikalisme di dalam sains. Di dalam penelitian kita tahu juga ada kelompok-kelompok positivis dan kelompok yang non-positivis. Kelompok positivis biasanya mereka berpikir bahwa ilmu pengetahuan harus menggunakan metode sains alam. Dulu semua ilmu pengetahuan harus mengarah ke sana. Sekarang keluarlah metode-metode penelitian yang lain, yaitu non-positivis. Radikalisme juga terjadi di dalam dunia politik, di mana ada kelompok-kelompok yang memaksakan diri, yang mengklaim bahwa yang benar hanya sistem tertentu, misalnya demokrasi. Sistem yang lain, variasi-variasi demokrasi yang lain dianggap tidak benar, dianggap salah, dan mereka memaksakan diri dan mengharuskan suatu kelompok mengikuti aturan-aturan mereka. Inilah radikalisme secara umum. Nah, pertanyaannya adalah mengapa cara berpikir, mengapa perilaku itu, mengapa klaim-klaim seperti itu terjadi dalam hubungannya dengan pendidikan. Ini yang akan kita diskusikan. Saya ingin menceritakan terlebih dahulu bagaimana sebuah informasi itu masuk ke dalam pikiran kita. Apabila kita melihat sebuah kecelakaan di suatu tempat, maka semua orang melihat kecelakaan itu dan berkerumun melihat kecelakaan itu. Tetapi mereka setelah pulang, mereka setelah sampai di rumah, dan mereka menceritakan kejadian kecelakaan itu, setiap orang menceritakan dengan perspektifnya masing-masing. Ada yang mungkin punya kecenderungan kedokteran, punya kecenderungan biologi, maka dia akan menceritakan bagaimana darahnya bercecer, bagaimana otaknya pecah, bagaimana isi kepalanya itu keluar, dan lain sebagainya. Ada kelompok yang lain yang menceritakan bagaimana polisi yang tidak sigap, di mana kejadian itu sampai sekian lama baru polisi datang. Ada kelompok yang lain yang menceritakan bahwa bagaimana
kejadian yang seperti itu, kesedihan yang seperti itu, ternyata masih ada kelompok-kelompok lain yang mengambil kesempatan dalam kesempitan, mereka masih ada yang mencopet dan lain sebagainya. Ada juga yang menceritakan bahwa budaya Indonesia misalnya, mereka menceritakan bahwa orang-orang berkerumun hanya melihat, tidak ada yang sigap, telepon ke rumah sakit, telepon kantor polisi dan lain sebagainya. Inilah perspektif melihat sebuah kejadian, dan itulah yang diceritakan oleh masing-masing orang. Artinya apa? Artinya sebenarnya saat kita mendapatkan informasi, maka kita mendapatkan bagian realita informasi itu. Saat kita mendapatkan informasi tentang kecelakaan, maka kita hanya diberikan sebagian informasi tentang kecelakaan itu. Totalitas kecelakaan itu kita tidak tahu. Inilah realita ilmu pengetahuan yang masuk kepada kita. Nah, di dalam pendidikan juga seperti itu. Kalau kita tahu bahwa pendidikan, beberapa kali mungkin juga saya sampaikan bahwa pendidikan pun juga bertingkat-tingkat di sekolah. Pertama, beberapa ahli menulis buku. Dari kurikulum yang sudah dibuat, ditulislah buku. Saat orang itu menulis buku, maka hanya informasi tertentu yang dipilih oleh penulisnya. Kemudian, guru membaca buku itu, digabungkan dengan informasi yang dia miliki, disampaikan kepada murid. Artinya apa? Artinya siswa atau murid itu tidak mendapatkan realitas total. Tetapi murid hanya mendapatkan informasi dari sebagian konstruksi guru yang disampaikan kepada siswa. Dan kalau kita sebagai pendidik tahu bagaimana teori konstruktivisme dalam pendidikan, dikatakan bahwa siswa pun saat menerima informasi, dia tidak menerima informasi itu seperti yang disampaikan oleh guru, tetapi informasi itu digabungkan dengan, dikonstruksi dengan informasi-informasi dia sebelumnya, dan itulah pemahaman dia. Artinya apa? Artinya bahwa, sekali lagi, informasi yang masuk di dalam pikiran siswa adalah perspektif mereka. Informasi yang disampaikan oleh guru pun adalah perspektif guru dari buku yang dibaca dan buku yang ditulis oleh seorang pengarang tertentu. Nah, inilah pentingnya kita mengetahui bagaimana informasi pengetahuan itu masuk di dalam kepala kita. Guru maupun siswa tahu itu. Dengan mengetahui itu, maka sebenarnya kita tidak boleh melakukan apa yang dikatakan klaim kebenaran. Ini adalah satu-satunya realitas kebenaran. Kenapa? Karena realitanya yang kita sampaikan adalah bagian tertentu dari realitas, bukan realitas total. Sehingga ada kelompok lain, ada orang lain yang akan bercerita di realitas bagian tertentu, seperti saat kecelakaan tadi. Paul Freire, seorang pendidik kelompok kiri, dia menulis sebuah buku yang sangat menarik dan cukup mempengaruhi dunia. Dia bercerita tentang pendidikan hitam. Apa itu pendidikan hitam? Dia mengatakan bahwa karena sikap kita, karena perilaku kita ditentukan oleh informasi-informasi yang masuk di dalam diri kita, dan apabila informasi-informasi yang masuk di dalam diri kita itu sudah dibatasi karena kekuasaan tertentu, karena otoritas tertentu, misalnya orang tua, guru, ataupun yang lainnya, memberikan batasan kepada siswanya, kepada murid-muridnya, kamu hanya boleh membaca informasi tertentu,
hanya boleh mendapatkan informasi-informasi tertentu dan tidak diberikan kebebasan mendapatkan informasi-informasi yang lain, maka cara berpikir mereka, maka realitas yang dianggap realitas sebenarnya hanya itu. Pemikir yang lain, Antonio Gramsci, mengatakan dalam salah satu bukunya bahwa hegemoni kekuasaan akan mampu menjadikan hegemoni makna. Artinya apa? Bahwa kekuasaan-kekuasaan tertentu karena informasi sudah dibatasi, karena mereka memiliki kewenangan memberikan informasi, memberikan batasan apa yang harus didengar dan apa yang harus dibaca, serta apa yang boleh disampaikan. Apabila itu dibatasi sedemikian rupa karena kekuasaan tertentu, maka mereka akan mampu menghegemoni makna. Mengapa? Karena makna yang kita terima, karena pengertian yang kita terima, sebenarnya itu adalah konstruksi dari informasi yang masuk kepada kita. Apabila informasi itu kecil, apabila informasi itu sedikit, maka konstruk yang mungkin kita lakukan adalah kecil. Seperti ini, apabila kita membuat sebuah puzzle itu hanya isinya adalah 5 rangkaian, maka berapapun kemungkinan yang kita buat, rangkaian-rangkaian itu, maka hanya 5 contoh itu saja yang bisa kita lakukan. Apabila puzzle itu banyak, misalnya 20 ataupun 25, maka variasi yang bisa kita buat akan lebih banyak. Artinya apa? Artinya dari informasi itu kita tahu bahwa klaim kebenaran tidak bisa kita lakukan sedemikian rupa karena sekali lagi informasi-informasi yang kita berikan kepada orang lain dan informasi-informasi yang masuk kepada kita adalah konstruk dari pikiran kita. Adalah bagian dari sebuah realitas dan bukan realitas itu sendiri. Dan sebenarnya inilah inti dari pengetahuan. Kalau kita tahu ilmu pengetahuan itu selalu tentatif, selalu masih mungkin bisa diperbaiki. Kenapa? Karena mereka tidak pernah mengklaim final. Mereka selalu mengatakan bahwa ini sementara ini seperti ini, tetapi bisa jadi akan berubah. Nah, inilah yang perlu kita pahami, inilah yang perlu kita ketahui sehingga orang tua kepada anaknya tidak bisa mengklaim, memastikan, membatasi sedemikian rupa hal-hal kebenaran itu sehingga mereka akan berpikirnya hitam putih. Seorang guru pun tidak bisa membatasi sedemikian rupa sehingga seakan-akan bahwa apa yang disampaikan oleh seorang guru itu adalah final. Karena apabila itu kita lakukan, maka kita akan menjadi problem. Apa problemnya? Kita akan menjadi menganggap bahwa yang masuk kepada diri kita adalah satu-satunya realitas, tidak ada realitas yang lain. Padahal yang masuk adalah perspektif sebuah realitas. Kalau itu terjadi, maka kita akan melakukan klaim kebenaran, dan saat kita melakukan klaim kebenaran di mana kita menganggap itulah yang paling benar dan satu-satunya kebenaran, maka kita cenderung berpikirnya hitam putih, kemudian kita tidak berpikir perspektif, banyak kemungkinan-kemungkinan yang lain, dan akhirnya kita seringkali akan memaksakan kebenaran yang kita miliki karena kita yakin itu adalah satu-satunya kebenaran kepada kelompok yang lain, kepada orang lain. Dan ini akan menjadi sebuah masalah. Inilah yang mungkin perlu kita tahu, bagaimana pembelajaran, bagaimana pendidikan apabila tidak difahami dengan baik, konstruksi-konstruksi informasi yang masuk kepada siswa, baik oleh orang tua maupun guru, akan menjadikan siswa-siswa kita, akan menjadikan murid-murid kita berpikirnya hitam putih yang bisa kita katakan sebagai kelompok-kelompok radikal. Kelompok-kelompok yang mengklaim kebenaran, menganggap kebenaran adalah satu-satunya, dan akhirnya memaksakan kebenaran itu kepada orang lain karena mereka menganggap hanya inilah realitas. Tidak ada realitas yang lain. Saya pikir itu mungkin diskusi kita pada kesempatan kali ini, bagaimana pendidikan hitam hubungannya dengan berpikir dan berperilaku radikal. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan selamat pagi.